Berarti kan kalau kita sudah sampai ke tahap menulis, kita sudah melewati tahap-tahap sebelumnya untuk bisa menulis ya. Di pertemuan kemarin kita belajar apa? Pengertian, ada puisi ya. Struktur, oke, terus unsurnya. Apa lagi? Kaidah ya, bahasaannya. Oke, nah hari ini kita akan coba menuangkan apa yang sudah kita pelajari kemarin di pembelajaran menulis puisi. Nah sebelum itu, Ibu mau tanya dulu perasaan kalian hari ini gimana? Ya, coba kasih Ibu ekspresi gimana atau ekspresi apa yang merepresentasikan perasaan kalian hari ini? Ibu maunya ekspresi bukan jawaban. Coba 1, 2, 3. Oke, Ibu akan review satu aja. Coba Siti, gimana perasaannya hari ini? Kenapa? Hari ini senang, Bu. Kenapa tuh senangnya? Karena saya dapat rezeki, Bu. Alhamdulillah ya. Kenapa dapat rezeki dari mana? Dapat rezeki dari teman saya, Bu. Karena saya kerja ulang tahun. Semoga selanjutnya semakin baik ya Siti di umur yang baru ya. Hari ini kita akan belajar menulis puisi. Nah, namun sebelum ke sana, tadi kan sudah Ibu minta untuk meluapkan perasaannya hari ini ya. Ada yang senang, ada yang bilang ada yang ngantuk nih. Iya. Ya kan? Terus dia kenapa? Pusing. Kalau tadi gimana? Lelah, Bu. Lelah ya, iya nggak apa-apa. Nah, Ibu pengennya hari ini kalian menulis puisi berdasarkan perasaan yang kalian alami sendiri. Ya, namun sebelum ke sana, Ibu akan menampilkan satu video yang kemungkinan bisa memancing atau menjadi inspirasi kalian itu menulis puisi nantinya gimana. Kenapa? Karena nanti di akhir itu akan ada pilihan produk untuk pengembangan puisi yang sudah kalian tulis. Oke? Ya, siap? Paham yang apa yang disampaikan? Paham, Bu. Ya, oke. Sudah ya, sudah kita saksikan ya untuk videonya ya. Dari suasananya, dari nadanya tadi. Itu tadi bentuk apa tadi kalau Ibu mau tahu? Ibu boleh tahu. Sedih. Bentuk sedih. Musikalisasi puisi. Nah, ini terkait dengan nanti pengembangan produk yang akan kalian gunakan ya. Nah, tadi gimana suasananya? Sedih ya, dari nadanya pun kita tahu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bersama yang pertama cara gagasan melalui pengalaman atau perasaan pribadi untuk menentukan tema. Jadi nanti kalian rasakan sendiri apa ya, refleksi diri sendiri sedang merasakan emosi apa, apakah senang, apakah sedih gitu ya, atau mungkin ada
Pakai topeng. Kamu kalau dari pilihan itu kamu lebih pro yang mana? Lebih condong ke yang mana? Tulis saja. Menulis tapi mungkin kamu boleh yang visualisasi. Gambar. Kamu kan kayaknya ibu lihat kamu sepertinya suka tuh gambar-gambar gitu ya. Ya kan? Ibu lihat ibu kamu tuh sering coret-coretan Barbie gitu kan? Ya, boleh tuh di gambar ya visualisasi. Tapi ingat, kalau misal di gambar atau di visualisasi, puisi itu tentang apa? Lelahnya hidup ini. Berarti itu kira-kira bahagiakah atau gimana gitu perasaannya? Tidak bahagia. Tidak bahagia. Termasuk kesedihan, kecemasan. Iya, berarti nanti gambarmu itu di dalam puisinya atau di dalam pengembangan produkmu harus disesuaikan. Kalau puisimu seperti itu, nggak boleh tiba-tiba ada orang ketawa gitu ya, atau pink warna-warni Barbie gitu kan nggak sesuai. Ya, oke, nanti itu disesuaikan aja. Oke, oke, Fani. Oke, sekarang aku mau tanya, kita sudah belajar untuk menulis puisi, ya, menulis puisi berdasarkan perasaan kalian. Jadi dituangkan untuk perasaannya dalam puisi. Nah, hari ini apa kesulitan yang kalian alami? Dalam Memilih menulis. kata. Memilih kata. Memilih tema. Memilih tema. Dia dari tadi dia memilih tema ya. Jadinya dia pilih tema apa? Puisi. Oh, persahabatan. Persahabatan. Jangan pusing semua. Ya, oke, diksi ya. Diksi. Oke, kalau misalnya sulit untuk menemukan diksi, kalau diksi dalam puisi kan biasanya diksinya gimana? Susah dimengerti. Susah dimengerti atau dia punya makna lain ya? Ya, Dia bahasa tingkat dua, bukan makna sebenarnya atau kias. Nah, anak-anak kalau misalnya pusing, kalian bisa memanfaatkan fitur KBBI untuk melihat diksi-diksi yang bisa digunakan. Gitu. Selain itu, kita juga bisa untuk banyak membaca. Misalnya membaca puisi lain itu kan bisa jadi inspirasi, bukan berarti dicopas ya. Jadi kita bisa inspirasi, misalnya kita mau buat puisi kesedihan misal, kita juga bisa baca puisi yang serupa supaya kita punya gambaran, oh ternyata kalau diksi-diksi di puisi kesedihan itu bagaimana gitu ya. Terus kalau misalnya tadi kan ibu sudah bilang kalau kebingungan atau mengalami kebuntuan saat menulis puisi, apa yang harus dilakukan? Tarik napas. Tarik napas ya, tenangkan diri gitu ya. Terus juga pakai yang tadi metode tadi, misalnya pakai KBBI ya, untuk membantu kita mengenali atau mencari diksi-diksi ya, kata-kata untuk menulis puisi ya. Oke, berarti hari ini selain itu ada lagi kesulitannya? Tidak ada. Oke, alhamdulillah berarti itu tadi sudah coba cek. Alhamdulillah kalian menulis puisi ya, semoga sekilas ibu lihat bagus ya. Cuma nanti ibu cocokkan dengan rubrik penilaian, semoga bagus dan nanti produknya juga semoga sesuai dan maksimal supaya nilainya juga baik ya. Oke, untuk hari ini ibu cukupkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak semua sudah antusias ya dalam pembelajaran hari ini, juga mengikuti dari awal hingga akhir, dan alhamdulillah kita sudah melewati satu topik ya di puisi sampai ke menulis, dan nanti ibu tunggu untuk produk pengembangan puisinya ya. Untuk hari ini ibu cukupkan. Sebelum kita akhiri, silakan kelas dipimpin lagi doanya.